Bagaimana kehidupan pribadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Makan apa adanya. Ini sekarang banyak orang untuk makan saja style. Makan di rumah makan, semua makanan ada, kepiting ada, udang ada, kambing ada, semuanya ada. Meletakkan garam itu kan dulu simple aja ibu kita di dapur. Nah, ini perlu mencari rumah makannya. Karena yang dicari itu bukan makannya, tapi stylenya, gayanya. Sampai di situ foto-foto pulang, nggak dimakan sama sekali. Kenapa? Karena tujuannya bukan makannya, tapi lifestyle. Bahwa kalau sudah makan di rumah makan itu, kamu akan naik level ke atas. Wala umanniyannahum, aku akan buat mereka berhalusinasi. Kalau yang paling hebat, kalau yang paling kaya, kalau yang paling... Ustaz, tadi ada ngelihat orang keluar dari kamar mandi ini enggak? Emangnya kenapa? Aduh Ustaz, jam saya yang 100 juta itu tinggal tadi di dalam. Jam 100 juta dengan yang 10 juta kan sama. Dengan yang 1 juta pun sama. Kenapa? Ya karena menunjukkan jam berapa, waktu berapa. Sekaya-kayanya orang, semahal-mahalnya baju. Mohon maaf ya Pak Ustadz, ini agak kusut dikit. Ini baru saya beli di mall tadi 20 juta nih Pak Ustadz. Sekaya-kayanya orang, baju itu cuma 3 lapis. Lapis dalam singlet, lapis luar, lapis paling luar. Cuma 3 lapis. Kalau ada yang pakai baju sampai 4 lapis, itu bukan kaya, demam. Seenak-enaknya makan, bro. Tambah sekali lagi. Waduh enak juga nih ya. Tambah, cukup 2 kali nambah selesai. Kalau ada sampai 3 kali nambah, itu bukan kaya, usus bocor. Apa yang mau dicari hidup ini? Saya memang tahu hadisnya, saya tahu ayatnya, tapi yang mengamalkannya ibu saya. Di tahun yang sama saya lulus sebagai CPNS, pegawai negeri sipil ASN 2008. Di tahun yang sama datang surat panggilan dari College University Islam Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam. Di hadapan saya ada 2 pilihan. Jadi dosen itu artinya gajinya 2 sen. Atau saya akan pergi menjadi pensyarah di Brunei dengan rumah dinas, mobil dinas, dan istri dinas. Saya pilih mana? Ini belum nikah, masih punya bawa ijazah 2. LC di kiri, MA di kanan. LC Mesir, MA Maroko. LCMA lagi cemas mencari anak gadis. Ibu saya luar biasa qanaahnya. Apa kata dia? Cakap dia ke saya. Mat, hidup nih cuma 2. Makan, pakai. Dimanapun kau tinggal, takkan lebih dari makan, pakai. Makan, pakai. Hujan batu di negeri sendiri, hujan emas di negeri orang. Lebih baik kau tetap di sini. Kau tetap. Saya dengarkan cakap ibu saya. Apa yang terjadi sekarang? Saya tetap di Indonesia. Saya bisa berdakwah ke pedalaman. Saya kenal dengan Ustadz Salim Afillah. Saya kenal dengan Ustadz Lukman. Di Kalimantan saya dibawa ke Kepulauan Karimata, Teluk Pak Kedai. Karena ada nama tempat kami dibawa Teluk Pak Kedai. Ada lagunya itu, Pak Kedai, Pak Kedai. Sampai ke Yogyakarta, saya dibawa Ustadz Salim Afillah ke pesantren Merapi Merbabu. Saya bisa masuk ke Bagan Benio, saya bisa masuk ke Batu Tilam, saya bisa masuk ke suku Sakai, saya masuk ke pedalaman, dan Brunei Darussalam saya tetap diangkat sebagai profesor di Universiti Islam Sultan Syarif Ali. Bagi yang tahu, saya tahu. Betul pesan ibu saya. Tapi dia tidak tahu kalau saya tanya apa hadisnya, maknya nggak tahu. Apa dalilnya? Enggak. Kenapa? Karena mereka orang-orang tua itu selalu berpikir dengan ilham, intuisi. Karena makannya baik, zikirnya baik, dekat dengan Allah, maka Allah kirimkan ilham ke dia. Hidup ini cuma makan pakai, kata dia. Kau mau kaya, kau mau banyak duit, hidup ini cuma 2, makan, pakai. Yang terjadi sekarang banyak orang kaya tidak bisa makan, tidak bisa nggak makan.
Ustadz ngomongnya salah, masa iya orang kaya pejabat nggak makan? Saya satu meja dengan pejabat orang kaya berseragam. Begitu di depan itu ada kepiting, ada cumi, ada semua. Mereka nggak ada yang makan. Pas giliran makan saya duluan. Silakan Pak Ustadz. Kepitingnya Pak, silakan Pak Ustadz. Cuminya Pak, silakan Pak Ustadz. Daging kambingnya, aduh Pak Ustadz, saya memang tegang ini tengkuk Pak Ustadz. Nggak ada. Lama saya mikir, untuk apalah kalian jadi orang kaya, jadi pejabat, saya pikir. Syukur-syukur duitnya yang banyak itu sempat bangun masjid. Amin. Syukur-syukur. Mau makan nggak bisa, mau minum takut diabetes, mau kawin lagi istri kejam. Apa yang bisa dilakukan? Pakai pun nggak bisa dibuat pakaian. Sekarang banyak sekali orang kaya yang nggak bisa berpakaian. Makanya saya senang sekali kalau ceramah dibawa ke Merapi Merbabu. Saya tenang di sana. Tapi kalau sudah tinggal di hotel, banyak sekali di hotel itu orang kaya yang tidak bisa pakai. Ada kainnya belum selesai dijahit udah dipakai, resleting belum dipasang udah dipakai, tinggi 170 kain cuma 50 cm dipakai. Loh, Ustadz kok tahu? Ustadz ngeliat? Iya, gimana lagi? Kita kan mau ngeliat jalan. Kalau kita pejam takut dibawanya ke lantai 12. Kita bukakan juga sedikit. Sekedar cari tahu aja. Tahu kita udah di lantai berapa. Jadi yang paling indah adalah qanaah. Saya mengatur jadwal dulu. Saya ngatur jadwalnya nggak pakai qanaah. Ku sana, ku mari, ku sana. Terus lama-lama saya pikir, iya panitianya siap terus. Orang dia buat acara setahun sekali. Kita yang tiap hari pergi sana, pergi sini, pergi sana, pergi sini. Akhirnya setelah lama saya punya format ke Yogyakarta cuman 4 hari. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Datang Jumat, Senin pulang. Selasa, Rabu, Kamis di rumah. Tenang. Kita tidak dikejar-kejar orang. Apalagi dekat-dekat pilkada begini. Jadi sekarang saya tenang, nggak bisa saya didikte orang. Ustaz Somad, kita ke sana. Saya bilang, jadwal saya di Yogyakarta. Nggak bisa diganggu gugat. Siapa pun. Ini Pak Ustaz ada gubernur, ada bupati. Apa ada orang yang lebih hebat dari Ustaz Salim Afillah? Biar mereka. Disitulah baru saya paham bahwa kalau kita qanaah, kitalah yang raja. Kita tidak bisa diatur-atur orang. Mana ada orang bisa ngatur Abdul Somad? Yang bisa ngatur 2 pawang inilah cuma. Tapi kalau udah datang jadwal Yogyakarta, jadwal Pontianak, Ustaz Somad ke Pontianak, I am coming. Ustaz Somad datang ke Yogyakarta, siap. Menyala abangku. Nah, jadi adik-adik, kalau kalian mau independen, kalau kalian mau bebas, tidak didikte orang, tidak diukur orang, tidak dijengkali orang, maka kuncinya ada pada qanaah, merasa cukup, tapi kalian tetap punya cita-cita yang tinggi dan hebat. Insya Allah adik-adik semua akan menjadi raja. Kalaupun tidak raja di Pulau Jawa, raja di rumahnya sendiri. Insya Allah.